Assalamualaikum, halo teman-teman, perkenalkan saya Anjari Widyastuti. Yuk kita bahas tentang virus corona. Siapa sih yang belum tahu tentang virus corona ini? Bahkan mungkin saat ini semua orang tahu ya, entah muda ataupun tua tentang virus corona. Nah, virus corona ini ternyata dulunya adalah muncul di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal sebagai sebutan Wuhan virus. Selain Cina, coronavirus ini juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain. Nah, teman-teman tahu belum apa saja penyebab virus corona? Pasti sudah banyak teman-teman baca di artikel, di majalah, dimanapun itu penyebabnya, yaitu umumnya ditemukan pada penularan dari hewan. Akan tetapi dengan ledakan kasusnya yang terus meningkat, bahkan hingga sampai ke luar negeri, bahkan sampai ke Indonesia, ternyata si virus ini dapat ditularkan oleh manusia juga, yaitu melalui droplet. Droplet ini yaitu partikel air yang berukuran sangat kecil dan biasanya keluar saat batuk atau bersin. Nah, apabila droplet tersebut terhirup atau mengenai lapisan kornea mata, seseorang beresiko untuk tertular dengan penyakit ini. Meski semua orang dapat terinfeksi virus corona, mereka yang lanjut usia, memiliki penyakit kronis, dan daya tahan tubuhnya yang lemah lebih rentan mengalami virus ini dan terinfeksinya beserta dengan komplikasinya. Gejala virus corona ini tentu teman-teman ketahui bahwa berbeda-beda dari setiap manusianya yang terkena ya. Mulai dari flu biasa hingga bahkan mengalami gangguan pernafasan yang berat. Mereka yang mengalami gejala corona ini umumnya dialami karena infeksi virus corona ini, yaitu seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair dan bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sesak nafas, bahkan tidak mampu mencium ataupun menghirup aroma, bahkan merasakan. Gejala kembali ya, jadi gejala ini itu berbeda tergantung kepada si kasusnya ini, si manusianya yang terkena ini sesuai dengan daya tahan tubuhnya. Infeksi coronavirus ini umumnya diketahui melalui gejala dan pemeriksaan fisik yang dikeluhkan oleh pasien. Jadi diagnosis virus corona ini dari hal tersebut. Setelah itu, dokter akan melakukan sejumlah pemeriksaan penunjang untuk membantu menegakkan diagnosis tersebut, mulai dari seperti pemeriksaan darah, kemudian fungsi ginjal dan hati, serta pemeriksaan virologi. Selain itu, spesisme dari hidung dan faring atau tenggorokan pasien pun akan diambil dengan teknik swab. Ya, demikian pula sediaan dahak dan bila diperlukan yaitu cairan bronkus saluran pernafasan yang kecil. Melalui pemeriksaan tersebut dapat diketahui apabila penyakit pasien disebabkan oleh virus corona atau sebab yang lainnya. Untuk pemeriksaan radiologi pun dapat dilakukan melalui ronsen X-ray dada dan CT scan dada. Sebagian besar pasien akan menunjukkan gambar kekeruhan di paru-paru. Komplikasi virus corona, pasien yang terinfeksi coronavirus dapat mengalami gejala gangguan pernafasan seperti pneumonia berat, seperti demam tinggi dan sesak nafas. Komplikasi seperti gagal nafas, gagal jantung, infeksi sekunder akibat kuman lainnya dapat terjadi bila kondisi tersebut tidak segera diatasi atau bila penyakit mengalami perburukan dengan sangat cepat. Nah, kemudian apa sih pengobatan? Bagaimana pengobatan bila kita terkena dengan virus corona ini? Sebenarnya hingga saat ini itu belum ada terapi antivirus yang terbukti efektif untuk mengatasi infeksi coronavirus ini. Penderita yang terinfeksi virus corona akan menerima terapi yang bersifat suportif untuk mengurangi gejala, misalnya
dengan menurunkan suhu tubuh dan cairan untuk mencegah dehidrasi, serta terapi oksigen pada pasien yang mengalami sesak nafas. Pada kondisi yang berat, bantuan nafas melalui mesin ventilator dapat diberikan pada pasien untuk menyokong fungsi organ vital lainnya. Nah, teman-teman tahu tidak apa aja nih pencegahan agar kita terhindar dari si virus corona ini? Ya, contohnya seperti rajin cuci tangan dengan rutin menggunakan sabun dan air mengalir minimal setidaknya 20 detik. Kemudian, bila tidak ada sabun ini boleh menggunakan hand sanitizer. Kemudian hindari menyentuh bagian hidung, mata, mulut, apalagi ketika tangannya sedang kotor belum cuci tangan, seperti itu. Kemudian usahakan hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Kemudian tetap di rumah. Bila merasa sedang sakit, tutup mulut dengan tisu atau dengan menukuk siku saat batuk atau bersin. Kemudian hindari kontak dengan hewan ternak secara langsung. Hindari berpergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Hindari mengonsumsi daging yang belum matang sempurna, kemudian menjaga diri dengan nutrisi yang cukup, kemudian mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah yang cukup, dan istirahat cukup. Juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Setiap orang yang mengalami gejala menyerupai infeksi corona, jangan ragu untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk memastikan penyebabnya. Ya, teman-teman, sekarang kita berdampingan dengan si virus corona ini, jadi silahkan untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama bagi mereka yang memiliki lansia di dalam rumah, bahkan memiliki balita di dalam rumahnya. Jadi harus selalu dijaga kesehatannya. Oke, terima kasih untuk sharing hari ini. Stay healthy and selalu happy ya. Bye bye. Assalamualaikum.